Pemain naturalisasi Timnas Indonesia ikut nyalek pemilu 2024. Opsi pemain BRI Liga 1 untuk Piala Asia U23 2024. Adu gengsi daratan ASEAN, Vietnam dibantu legenda Thailand. Dari sepak bola nyebrang ke dunia politik. Beberapa tokoh sepak bola memang bukan hal yang tabu masuk ranah politik, begitu juga pemilu 2024. Bos PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, maju untuk menjadi anggota DPR RI. Ada juga mantan pelatih PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta, Seto Nurdiantoro. Mantan manajer Madura United Haruna Somitro juga masuk dalam pemilu 2024 di Dapil Jawa Timur I. Selain petinggi klub dan pelatih, terbaru mantan pemain sepak bola yang maju di pemilu 2024. Pemain tersebut ialah Bio Pauline. Dirinya jadi salah satu tokoh sepak bola yang akan bertarung di pemilu 2024. Mantan pemain Timnas Indonesia itu tercatat sebagai calon legislatif dalam kurung caleg DPRD Kota Jayapura. Bio Pauline lahir di Kamerun tahun 1984 ini dinaturalisasi pada 2015 lalu. Bio Pauline membawa Persipura meraih 3 gelar juara Liga Indonesia dan ISC. Setelah pensiun dari sepak bola pada 2020 lalu dengan PSG Ciamis sebagai klub terakhirnya. Setelah itu kabar Bio Pauline jarang terdengar. Kini Bio Pauline punya aktivitas jauh di luar sepak bola. Dia bakal ambil bagian di pemilu 2024. Namanya tercatat sebagai salah satu caleg DPRD Kota Papua untuk daerah pemilihan dalam kurung Dapil 4 atau wilayah Abepura. Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA. Jika Timnas Indonesia U23 tidak bisa memanggil pemain yang berkarir di luar negeri, opsi utama mengambil pemain dari BRI Liga 1. Bila benar terjadi, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U23 bisa memanfaatkan pemain BRI Liga 1, salah satunya Fajar Fatur Rahman. Fajar pemain serba bisa. Meski berposisi asli sebagai winger kanan, pemuda asal Borneo FC Samarinda itu bisa diplot sebagai bek sayap kanan dan wingback kanan. Terbukti ketika di SEA Games 2023 Kamboja, Fajar menunjukkan kegacorannya sebagai winger kanan. Pemain berusia 21 tahun ini mampu menjadi top scorer dengan 5 gol. Beckham Putra Nugraha bisa disiapkan andai Marcelino Ferdinand tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Keduanya bermain di posisi yang sama. Beckham dan Marcelino sama-sama berperan sebagai gelandang serang. Keduanya juga sama-sama bisa berperan sebagai kreator maupun eksekutor. Beckham mempunyai kelebihan dalam dribble dan melewati pemain lawan. Namun kondisi fisiknya masih kurang untuk bertarung di lini tengah ketika timnya diserang. Selain itu, Shin Tae-yong bisa mempertimbangkan untuk memberdayakan Ananda Rahan jika Ivar Jenner tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Ananda Rahan berkontribusi besar ketika membawa Timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games 2023. Dia menjadi pilihan utama di lini tengah. Bersama PSM Makassar di musim ini, Ananda Rahan telah bertanding 15 kali, dengan 7 diantaranya sebagai starter dengan catatan 1 assist dan 4 kartu kuning. Andai Timnas Indonesia U-Strip 23 minus Justin Hubner dan Elkan Bagot di Piala Asia U23 2024, satu lini belakang sudah pasti akan menjadi milik Alfa-Andra Dewangga. Shin Tae-yong sudah cukup akrab dengan pemain ini. Belakangan Dewangga kerap dipasang sebagai gelandang bertahan di PSIS Semarang. Pemain berusia 22 tahun ini mempunyai kelebihan dalam memberikan operan panjang dan tendangan dari luar kotak penalti. Dewangga baru saja menunjukkan sinarnya di PSIS. Pesepak bola berkaki kidal itu berhasil mencetak 2 gol ketika membenamkan Arema FC 41 pada 5 Februari 2024. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam memiliki modal bagus untuk membalaskan kekalahan dari Indonesia di Piala Asia 2023. Vietnam mendapat dukungan dari Kietisuk Senamuang, pelatih baru Chan FC yang memiliki gaya bermain mirip dengan Philippe Troussier, pelatih timnas Vietnam. Kietisuk Senamuang merupakan legenda Thailand dan baru saja ditunjuk untuk menangani Chong An Hanoi FC. Soha menjelaskan Kietisuk Senamuang memiliki gaya bermain mirip dengan Philippe Troussier, sehingga akan berdampak besar bagi Vietnam. Media Vietnam tersebut menjelaskan Philippe Troussier tidak perlu waktu lama dalam membangun kerja sama para pemainnya, karena Chong An Hanoi FC
merupakan penyumbang pemain terbanyak untuk timnas Vietnam saat ini. Tapi Indonesia tidak boleh dianggap remeh, karena memiliki beberapa pemain naturalisasi yang berkualitas. Dan ditangani oleh Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang ahli dalam taktik dan strategi, serta mampu mengangkat kualitas pemainnya. Pertandingan dipastikan akan berlangsung sengit dan seru. Ini merupakan ajang adu gengsi tim nasional daratan Asia Tenggara untuk merebutkan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pulihnya Van Lam dari cedera menjadi kabar baik bagi pelatih Troussier. Namun di sisi lain dia akan pening memilih kiper utama. Pasalnya kiper naturalisasi Nguyen Philip tampil bagus di Piala Asia 2023. Pada Piala Asia lalu, kiper 30 tahun itu awalnya dimasukkan daftar skuad, namun pada akhirnya dia dicoret karena cedera. Untuk penyembuhan, Van Lam berangkat ke Singapura. Kini kiper kelahiran 1993 itu pulang kampung untuk berlatih pemulihan bersama Bin Din. Kabar terkini, Van Lam sudah pulih total dan sudah bisa bermain. Dia sudah tampil saat Bin Din beruji coba dengan Danang belum lama ini.